Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan tadi di awal sudah disebutkan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran ini, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Demikian kata para ulama. Yang membawa wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikannya kepada Rasul, maka dia diangkat menjadi Sayyidul Malaikah, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian orang yang menerima Al-Quran di antara para nabi-nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam di mana diturunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya malam yang luar biasa mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun berharap ketika kita memilih tema untuk menerangi hati kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan insya Allah kita membawa atau kita meraih kemuliaan, keberkahan bersama Al-Quran ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan surat dari 114 surat itu, ada 5 surat yang dinamakan dengan nama binatang. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan malu untuk menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan agar manusia membuka hatinya, membuka akalnya, mengambil pelajaran dari apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kajian, sebagai ibrah atau permisalan. Yang pertama ada surah namanya surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu artinya lebah. Terdiri dari 128 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatul liqaumi yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Seekor lebah adalah cerminan dari karakter seorang mukmin. Pertama, selalu mencari makan dari tempat yang baik. Perbedaan antara mata lebah dengan mata lalat, katanya, walaupun hidup di taman yang berbunga, lalat itu selalu mencari sampah. Sementara lebah, walaupun dia hidup di tempat yang kotor, dia akan selalu mencari bunga. Mengambil saripatinya, mengolahnya, kemudian menghidangkannya bagi manusia, bermanfaat bagi manusia, yaitu madu. Nah, karakter lebah ini terwujudkan dengan berpuasa ini. Sebab kita tidak hanya
menahan lapar dan dahaga saja dalam bulan Ramadan, tapi juga kita berusaha untuk bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan. Dan lebah, makhluk yang di tengah-tengah lingkungan, dia tidak membuat kerusakan. Dia hinggap di satu taman, di taman yang lain, dia tidak mematahkan ranting, tidak merusak, ya. Dia mengambil makanan dari jalan yang baik. Kita bekerja diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan melahirkan akhir dari kerja itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya melahirkan pekerjaan yang insya Allah ketika dilakukan dengan hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicatat oleh Allah, tidak hanya mendapatkan balasan di dunia, saya yakin yang tentu kita harapkan lebih dari itu, yaitu nanti kelak di akhirat balasan yang jauh lebih besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Dalam ayat yang 67 sampai 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah di mana Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Bani Israel mencari dalih untuk mencari-cari alasan agar tidak ketemu perintah menyembelih sapi ini. Itu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Terangkan kepada kami sapi yang bagaimana sebetulnya yang diinginkan oleh Allah ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Cukup? Jelas? Belum. Tanya lagi, sudah dikasih tahu sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Kemudian ditanya lagi warnanya. Safra faqi'ul launuha. Warnanya kuning keemasan, menyenangkan bagi orang yang melihat atau memandangnya. Sudah jalankan? Belum. Belum juga. Tanya lagi. Innal baqara tashabaha alaina. Kami ragu, mirip-mirip sapi ini. Yang mana yang sebetulnya? Maka doa lagi Nabi Musa, minta penjelasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harf. Musallamatul la siyata fiha. Baru kemudian mereka berkata, qalul ana ji'ta bil haqq. Fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah ini. Nah, jemaah dimuliakan Allah, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka Bani Israel ini dengan ketaatan kepada Allah untuk beribadah. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari hewan yang kedua dalam surah Al-Baqarah ini adalah ibadah yang bagus. Kalau tadi hati yang tulus, maka pelajaran yang kedua adalah ibadah yang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Tentu yang kita harapkan dari kerja di sini bukan saja income duniawi, tetapi juga adalah balasan ukhrawi, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja yang baik akan mendapatkan ganjaran yang baik pula. Ma jazaa'ul ihsani illal ihsan. Begitu dikatakan dalam surah Ar-Rahman. Tuhan ini berbeda dengan lebah. Kalau lebah tadi tulus, dia mencari makan sendiri, kemudian memberikan dampak yang baik kepada manusia berupa madu. Kalau sapi ini disesuaikan. Kalau ingin susu yang baik, daging yang sehat, maka makanan atau pakannya juga harus baik dan sehat. Sesuai dengan asupan yang dia dapat, itulah yang dihasilkan. Yang ketiga, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Fil ini menceritakan tentang tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang
komandan perang Abrahah namanya dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Keunikan binatang gajah ini adalah punya kekuatan besar. Dia punya potensi yang besar. Ya. Tinggal siapa yang mengarahkannya. Maka pawang gajah itu dia dibekali dengan sebuah palu yang ada pengait. Kemudian dia tahu titik lemah di kepala gajah itu. Sehingga ketika dia mengarahkan gajah cukup menyentuh titik lemah di situ, maka gajah itu akan tunduk. Disuruh mengangkat kakinya, disuruh bermain bola, disuruh mengangkat beban berat. Itu tergantung keinginan pawangnya itu karena dia sudah mengetahui titik lemah gajah ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana Abrahah kemudian memanfaatkan bala tentara Ashabul Fil, bala tentara gajah ini untuk menghancurkan Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, sebetulnya gajah itu menolak, tidak mau. Ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan mereka berhenti sebelum masuk ke tanah haram. Mereka tidak mau, mereka menolak. Tapi karena dipaksa, akhirnya mereka maju. Ya. Disinilah kemudian Allah mengirim burung, kawanan burung untuk kemudian menghancurkan tentara bergajah ini. Nah, gajah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sebetulnya cerminan dari kekuatan prinsip. Makhluk ini kemudian dijadikan perlambang oleh manusia berkepala gajah, ya. Yaitu adalah perlambang ilmu pengetahuan, prinsip, ya. Ada yang menyebutnya dengan nama Ganesha. Nah, ya, jadi dari hewan gajah ini kita belajar tentang prinsip hidup yang lurus. Jadi kalau tadi hati yang tulus, ibadah yang bagus, yang ketiga adalah prinsip hidup yang lurus. Tidak mudah tergoyahkan, punya idealisme. Nah, ini katanya harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang piutang, meninggalkan nama. Kemudian hewan yang disebutkan pula di dalam Al-Qur'an adalah an-naml. Artinya adalah semut, ya, semut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ke-18 19 ketika Nabi Allah Sulaiman dan bala tentaranya melewati suatu lembah, seekor semut naik ke atas batu memperingatkan kawanannya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, seekor semut naik mengingatkan teman-temannya, kaumnya, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadarinya. Semut ini tipikal pekerja keras, sehingga ada istilah ada gula, ada semut. Semut selalu mencari gula untuk apa? Bekerja untuk mencari kebaikan. Tidak pernah semut nganggur, malas. Ya. Ketika Nabi Allah Sulaiman mendengar peringatan semut ini kepada kaumnya, Nabi Sulaiman kemudian ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian melahirkan sebuah doa, dan doa ini sering kita baca selepas kita melaksanakan sholat 5 waktu. Fatabassama dhahikam min qauliha. Nabi Sulaiman tersenyum melihat seekor semut yang luar biasa ini. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman, raja yang agung, raja yang luar biasa, kekuasaannya meliputi manusia, jin dan seluruh binatang, belajar dari seekor semut ini. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari surah An-Naml, surah semut ini, yaitu ikhtiar yang serius. Jadi kalau tadi hati yang tulus, ibadah yang bagus, prinsip hidup yang lurus, maka yang keempat ini adalah ikhtiar
yang serius. Yang terakhir atau yang kelima adalah Al-Ankabut, artinya adalah laba-laba. Di ayat yang 41 dari surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Binatang ini mencari makan dengan membuat kerusakan. Dia buat rumah yang tadinya bagus, bersih, jadi kotor. Dia buat jaring di mana-mana sehingga terkesan kumuh, bahkan menakutkan. Ya, ada rumah kosong, tambah angker kalau di situ banyak terdapat sarang laba-laba. Maka orang yang punya tipikal seperti laba-laba ini, di mana dia tempat mencari makan, di situ dia membuat keburukan. Dia buat citra yang jelek, dia buat gambaran yang buruk, sehingga orang takut untuk masuk ke tempat, padahal dia mencari makan di situ. Nah, ini tipikal orang yang laba-laba ini. Maka kalau kita, na'udzubillah, punya karakter seperti ini, apa yang kita lakukan? Maka kita harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita simpulkan 5 hal dari 5 karakter hewan tadi, yang pertama adalah hati yang tulus, ibadah yang bagus, prinsip hidup yang lurus, ikhtiar yang serius, maka yang terakhir adalah taubat yang terus-menerus. Insya Allah, mudah-mudahan hidup kita Allah yang urus. Kalau 5 hal ini bisa kita wujudkan. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Sebahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.